Halo guys, balik lagi di channel Kita Nara bareng gue IQ di segmen Perspektif Mereka. Segmen Perspektif Mereka adalah segmen baru channel Kita Nara, di mana kita menyediakan sebuah platform untuk membahas topik keseharian yang selama ini dirasa mengetuk hati. Tetapi, seringkali kita sendiri kurang memiliki keberanian untuk mengangkatnya sebagai sekedar topik makan siang. Quarter life crisis merupakan istilah psikologi yang merujuk pada keadaan emosional seseorang. Umumnya dialami oleh mereka yang berusia 20 hingga 30 tahun. Biasanya mereka mengalami kekhawatiran, keraguan terhadap diri sendiri, dan kebingungan dalam menentukan arah hidup. Kali ini spesial banget kita kedatangan dua orang nih, boleh dong perkenalan dirinya. Halo, saya Jesslyn. Saya ini pacarnya VJ. VJ, sama JJ, aku JJ dipanggilnya. Ya VJ, Tengah Vincent Jordan. Vincent Jordan. Oke, hari ini spesial ya, kita kedatangan couple nih ya, biasanya satu-satu. Nah, boleh dong tanya dulu ya, kalian lagi sibuk apa sih? Kalau aku sih sekarang lagi baking ya, karena emang senang baking aja gitu. Sama tuh lagi sih foto, tapi foto lebih ke second jobnya. Tapi firstnya tetap baking. Bikin kue gitu. Oke, kalau VJ? Kalau gua mungkin ngurusin kafe, sama ada bisnis lain sih, itu beberapa. Boleh di-spill dong kafenya sekalian promosi. Nomadik. Oh, nomadik. Mungkin teman-teman yang lagi nyari kafe-kafe buat nongki gitu ya sih, buat pacaran bisa banget ya sih ya kan. Oke, hari ini spesial kita bakal ngomongin soal income nih. Dan sekalian nanti kita minta tips-tips buat bisnis kali ya, buat bisa dicontek gitu, siapa tahu ada yang mau bikin kafe juga. Nah, sebelumnya nih ya, jauh dari bisnis gitu ya, pernah ngerasain insecure gak sih soal penghasilan gitu? Kan kita sekarang umurnya kayak 20-an gak sih? Mungkin kerasa kayak, dan kenapa sih dia udah punya kafe nih ya misalkan, kenapa sih dia udah pernah punya uang banyak gitu, kenapa gue belum? Mungkin dulu sebelum punya bisnis pernah ngerasain gak? Kalau gue sih pernah ya, soalnya kayak kadang tuh suka lihat kayak orang di YouTube atau di IG yang seumuran tuh biasa kayak penghasilannya udah lebih gede gitu. Terus apalagi kayak misalnya waktu itu sih kayak mikir belum ada kerjaan yang kayak belum, nggak tau lah passionnya di mana, jadi kayak masih labil. Jadi kayak itu sih sebenarnya. Oke, kalau Insecure pernah lah, maksudnya kalau ngelihat orang lain sering, cukup sering buat ngelihat. Kalau ngerasain insecure, bagi ngeliat orang-orang maksudnya yang udah kok makin seiringnya zaman, makin seiring apa kok yang sukses umurnya makin muda, sedangkan kita kan living the life, jadi kayak tetap kayak kita maju umurnya, yang sukses mundur umurnya. Berarti kan time managementnya wah sempit ya, buat kayak ih kok yang lain sukses di umur segini gitu, kita di umur segini nggak ngapa-ngapain. Iya benar-benar, apalagi yang masih suka rebahan itu pasti kayak insecure banget kan sih. Iya, Bang udah pada ada duitnya gitu, kita masih stuck aja. masih stuck. Itu kalian ngerasain si insecure ini berapa tahun yang lalu gitu atau kapan? Kurang lebih pas lagi SMA mau kuliah gitu ya. Nanti kapan? Mikir misalnya kayak udah kalau kuliah nih kayak sambilannya tuh ngapain sih? Masa kan nggak mungkin kuliah doang, lagian kan kuliah waktunya juga masih sibuk, memang nggak sepadat sekolah. Kalau aku sih gitu. Oke. Kalau gua dari umur 16 deh, sebelum umur 17. Karena kan karena ada kayak satu orang lah yang cukup di-admire sama gua, guru gua satu. Terus kayak dia bilang di umur 17 dia sistemnya kayak udah keluar dari rumah orang tua. Jadi dia mikir dari situ, dari insecure itu berarti kayak gua mau lebih hidup mandiri kan halnya gitu. Dan kalau mandiri kan nggak punya income ya sama aja. Berarti mostly masih kecil ya, mungkin masih SMA gitu ya, masih terus SMA. Udah kepikiran. Iya. Waktu itu pas masih SMA itu sumber income kalian udah ada belum? Belum sih, kalau SMA masih dikasih uang jajan ya. Gua udah kayaknya ya. Oh udah. Udah. Iya, dia lebih dulu Tapi masih sih, insecure. jauh lebih dulu. Iya. Masih insecure karena income-nya ya mungkin buat anak umur segitu gede. Tapi kan banyak yang lebih gede lagi dan nggak akan ada habisnya gitu kayak. Tapi kan kalau dilihat dari bisnisnya, ini kayaknya bukan long term deh, atau bukan benar-benar bisa jadi income yang stable buat gitu. Jadi ya masih insecure meskipun udah kerja, terus ngeliat yang lainnya belum kerja tapi
Thank you ya udah klik video ini. Semoga kalian suka sama videonya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Sayonara! Duitnya lebih banyak kok dapet. Nggak merasa puas kali Iya. ya, lebih nggak merasa Tapi nggak puas. merasa puas. Yang udah ada kerja aja insecure Iya, gimana ya? Kali ya. Apa gak kena mental gitu ya? Kalau kalian jadi ngebandingin diri sama orang lain gitu gak sih? Sekarang sih lebih ke enggak ya, karena ya ngerasa kayak semua itu butuh prosesnya lah. Kan kayak orang yang banyak yang lebih sukses juga, kayak kita kan nggak tahu ya kerja keras mereka gimana. Mungkin segigih apa gitu mereka tuh kayak mencari income mereka. Mungkin kadang ngebandingin cuman buat improve diri sendiri lagi. Kayak yang ngebanding kayak di umur 22 nih dia udah sukses punya ini. Nggak ngelihat cuman karena dia suksesnya, tapi kan pasti ada di belakang itu ada kerja keras dianya semua ya. Jadi ya kalau ngomong kayak kadang suka ngomong juga kayak wajar kan nih orang dapat sukses segini, ya wajar karena kerja kerasnya. Ya gua gitu, kok nggak sukses ya, lu lihat kerja keras lu wajar gak? Kayak kalau cuman kerja Senin Kamis atau apa, ya kalau bandingin sama dia ya nggak adil lah. Sama paling ini jadiin motivasi aja kali ya gitu, kayak bikin jadi semangat lah. Iya benar. Ya, lihat balik lagi ke dia udah usaha sejauh apa sih? Iya. Ya. Kita ada apanya gitu ya dibanding Ya, mereka sampai self-improve iri. aja. Iya benar. Pernah ngerasa iri gak tapi sama yang sukses lebih sukses gitu? Iya sih, karena suka mikir kayak aduh mereka ngapain aja ya, perasaan kita udah ngelakuin semua hal yang harus dilakuin, cuman masih kayak bingung kenapa ya nggak sukses dia gitu. Kayak kadang udah nyari tips-tips juga tapi kayak nggak tahu sih ya, belum kerasa aja gitu efeknya di kita tuh. Mungkin kayaknya kurang gigih kali ya, kurang konsisten sih, lebih ke kurang konsisten. Biasa kan kayak gampang jenuh ya. Karena kalau udah gagal sekali kayak ini kayaknya kerjaan ini nggak cocok deh buat gua atau apa gitu. Kalau iri mah enggak ya, cuman kayak ya percaya maksudnya kayak semua punya path-nya masing-masing dan semua juga jodoh-jodohan. Bagi kayak kerja, kadang kayak misalnya gue jual ini nih, orang lain kok bisa sukses sih kerja itu, atau orang lain kok punya ini. Ya mungkin cocok-cocok, mungkin bukan diri lu, tapi maksudnya pekerjaan kan banyak banget gitu, masih ada yang lain gitu. Kayak aja sih. Iya, jadi iri juga percuma gitu Iri ya. percuma sih, Karena nggak ngaruh. ngaruh, nggak iya. work apa-apa gitu ya. Even kita, tergantung sama usaha kita lagi gitu, balik lagi ya. Jodoh-jodohan juga mungkin kalau kita tekuni bisa jadi sesuatu gitu gak sih? Iya. Kalau menurut kalian gitu ya, standar orang sukses secara finansial itu apa sih? Ada standarnya gak? Kalau menurut gue sih dia bisa manage penghasilan dia dengan baik ya. Contohnya kayak yang satu kayak buat kebutuhan sehari-hari, terus satu lagi buat kayak darurat, misalnya kayak ada urgent butuh apa, sama satu lagi buat ditabung sih buat nanti masa depan gitu. Uang panas, uang dingin gitu iya, ya? bisa bagi-bagi lah intinya. Sama sih, dan stable income aja. Kayak Freeman ya kan, kadang ya pasti bisnis mah naik turun, tapi mungkin dia nggak cuma punya satu bisnis buat support si bisnis ini gitu ya. Yang penting kalau standar financial sukses ya stable, bahwa yang diperluin dicukupi, yang keinginan juga dicukupi. Oke. Kalian pasti pernah dengar soal passive income juga gitu kan? Itu jadi standar gak? Enggak sih ya. Oh, enggak. Kenapa tuh? Kan pengertian orang berbeda-beda sama passive income. Ada yang kalau misalnya passive income kayak ada yang cuma ngertiin kayak gua gak perlu kerja tapi income gua udah dapet. Which is menurut gua nggak ada yang kayak gitu. Gitu, kayak semua tetap harus kerja. Ya udah dapat gede ya, tapi kok ya lu kan nggak bener-bener nggak ngapa-ngapain terus rebahan sampai lu tua gitu. terus aja terus nggak gitu kan, pasti tetap harus manage si perusahaannya misalnya, atau tetap kontrol, tetap harus ada yang dirubah, tetap harus inovasi. Jadi si passive income kalau menurut gue ya nggak ada, cuman yang namanya mungkin lebih passive income yang maksud gue tuh kayak ya si bisnis udah stable nih, tetap harus kerja buat inovasi, tetap harus ngelakuin perubahan, tapi si income ini udah stable aja gitu si pasifnya. Oke, berarti standar finansial sukses menurut kalian tuh kalau emang udah stabil, udah cukup gitu ya. Mencukupi lah intinya. Maksudnya kebutuhan dipenuhi, kemauan juga dipenuhi.
bisa balance, bisa dapat iya. gitu ya. Kalau standar umur, standar kayak misalkan cowok umur 26 misalkan harus udah punya rumah, udah punya ini, itu jadi standar gak? Lebih ke cita-cita nggak sih? Cita-cita Iya sih. Kalau lebih ke kita cita-cita. ngobrol ya itu jadi cita-cita, tapi bukan Cita-cita aja, bukan jadi- berarti kayak kita harus di umur satu 26 tolak harus ukur punya. sih kayak Oke. buat naruh goal boleh, Iya, tapi tapi buat kayak limit tolak ukur enggak. Pokoknya gimana pun harus ini. Ya boleh, bagus buat self motivation, buat self improve. Tapi kalau dijadiin bener-bener apa ya, satu limitasi yang nih harus taruh. gini takutnya Iya, tuh pas lagi nggak stres nyampe sendiri malah nantinya. jadi jadi drop, Iya, jadi terus kalau sakit waktu nggak kayak kerasa, gue udah umur 25, Iya. limit gue 26, Belum punya ada. rumah aja belum, Iya. gitu, punya kerjaan juga belum, terus gimana gitu. Berarti kalau soal umur gitu nggak jadi standar nggak sih sukses iya. gitu ya? Sukses. Mungkin ada orang yang suksesnya baru umur 40. Ada kayak mereka dia kerja 10 tahun, 15 tahun baru menurut dia sukses. Kalau ditanya worth it ya tetap orang itu bakal jawab worth it gitu. Jadi nggak ada patokan umur lah, kayak sukses tuh di bawah 25 ya udah punya income segini. Pada situ dianggap gak sukses, kayak ya enggak lah gitu. Ya, karena dilihat lagi dari goalsnya orang juga beda-beda ya, beda-beda. jadi nggak bisa disamain kayak umur segini harus segi punya ini gitu. Iya benar. Berarti sebenarnya kalau kita insecure gitu ya umur 20 gitu, insecure soal income kayak agak Sebenarnya nggak perlu gitu. nggak perlu sih, iya. Nggak perlu, mungkin boleh buat nge-trigger how you start, karena kan start is hard. Buat mulai itu susah, tapi kayak buat nge-trigger doang, jangan dijadiin apa ya, kayak burden ya, Iya. pressure kayak Pressure. aduh kayak gitu terus nggak maju-maju. Iya betul. Berarti insecure boleh buat memotivasi asal gak bikin kita apa ya, cuma apa ya? Ya jangan insecure Kadang kan terus, ada harus yang berusaha nyaman juga di lah, zona gitu. insecure, kayak Iya. yang penting gue insecure nih, habis itu rebahan, terus bangun insecure lagi, terus rebahan. Gak ada Ya actionnya, udah aja, nggak ada action, ya udah aja. Cuma benar-benar. Iya. Oke, balik lagi waktu kalian dulu kali ya, waktu masih insecure soal income. Gimana sih cara kalian ngehandle si insecure-nya ini gitu? Aku sih lebih usaha aja, kayak pengennya tuh ngapain sih gitu, pengen penghasilan tuh berapa. Jadi kadang sih aku kayak kan aku sukanya baking nih, jadi aku kayak ikut-ikut kelas gitu, udah gitu kayak ya belajar praktek sendiri di rumah gitu sih. Terus ya usaha aja terus gitu, jangan stop gitu. Kayak kalau misalnya ngerasa insecure, kayak ngingetin lagi ke diri sendiri kayak lu tuh udah ngapain aja sih gitu. Kalau misalnya kalau lu malas-malasan doang, kayak cuman kayak gigihnya itu di misalnya hari Senin nih kayak praktek apa, nanti Selasanya males enggak, ya percuma lah kalau gitu kawan berkembangnya gitu. Similar sih, pasti sama, mirip-mirip kayak ya keluar dari insecure itu ya kan di pikiran orang pertama, buat nggak insecure berarti lo harus punya income, jadi itu yang bakal ngebikin lo nggak insecure. Bener kan? Kan dia dari dia insecure kayak karena gue gak punya income, ini yang bikin dia nggak insecure ya, income itu kan ya, berarti to get that income ya apa berarti worknya. Kalau gue sih mikir gitu, logika aja, kayak worknya berarti apa ya, lo harus kerja, lo harus usaha, mungkin ada harus yang dikorbanin, tapi kan lo dengan itu lo nggak insecure, dengan itu lo punya masa depan mungkin ya. Berarti memang harus dicari intinya kenapa kita insecure. Iya, kayak koreksi diri intinya aja lah. kenapa insecure nih, misalnya gue nggak pede misalnya pakai baju apa, ya berarti jangan pakai baju itu biar nggak insecure. Iya, Kan intinya sesimpel itu doang. Tapi sesuatu yang emang bikin kita pede. Pede Iya. misalnya lu pede punya apa sih, punya penghasilan banyak, lu jadi pede gak insecure, ya udah cari penghasilan banyak gimana ya, kerja Ya usaha. ya usaha. Jadi kalau dari JJ konsisten gitu ya. Konsisten lah intinya. Oke, kalau dari VJ ya cari tahu si ujungnya cari tahu itu insecure apa. kenapa. Apakah emang kerja itu jadi kuncinya atau emang jangan malas aja gitu malas sebenarnya. aja. Kadang orang tuh bisa tapi malas jadi Males jadi ya nggak. Mungkin bahkan gak usah nggak income tercapai. gede kali ya, orang ngulik aja, misalnya ngulik gue tahu tentang satu bisnis ini deh, belum berpraktek aja mungkin dia udah ngilangin rasa insecure dia gitu. Tadi udah tahu banyak gitu, tinggal dia action aja. Iya, benar-benar. Kalau kalian gitu ya, kan sekarang lagi zaman saham gitu ya, lagi zaman kayak main apa
apa ya, kriptoan Iya. gitu ya. Saya nggak ngerti gitu. Kalau kalian sendiri pernah kepikiran buat investasi kayak gitu gak? Aku sih yang lebih ke anti ya, kalau dia mungkin lebih yang Mungkin kepikiran. Naruh juga iya. Cuma mungkin kalau misal orang bilang, kebanyakan orang kayak gini, gue pengen main saham, gue pengen main kripto biar gue kaya. Well, kalau lo mau kaya berarti intinya modalnya harus gede. Tetap aja sama aja. Sama kayak bisnis. Pengen cepet kaya, pengen untungnya gede, ratusan juta misalnya. Ya bisnisnya modalnya gede, misalnya punya kafe harus kafe gede. Investasi bukan buat bikin lo kaya. Buat dapat income ya bisa aja gitu. Buat long term ya. Tapi buat bikin lo kaya dari sekarang, misalnya gue struggle 22 misalnya ke 24 deh gue mainin ini terus kaya enggak sih gitu. Iya. Kayak buat dapat sekali gede duit ya, buat kaya stable ke depannya Enggak sih, susah enggak sih. jaminannya. Jaminannya kecuali lu banyak naro, tapi kan berarti lu harus ada income juga buat naro itu kan. Iya. Tetap harus kerja juga. Jadi saham ini bukan jalan pintas. Bukan jalan pintas sebenarnya. Bukan sih. Kayak kan kalau misalnya orang kan income tuh misalnya nabung, beli asuransi buat kehidupan, baru invest. Oh. That's the right move kata dia. Kayak jadi ya nabung dulu, ngelakuin bayar dulu kebutuhan kalian, nabung, beli asuransi buat save-nya kalian ke depannya kalau ada sakit atau apa, baru invest kata dia. Iya. Makanya kenapa ada orang yang bilang jangan pakai uang panas buat investasi Jangan. ya. Iya, jangan. Bisa Selalu makan, bayar dulu kayak kecukupan dulu lah, kayak kebutuhannya dicukupi dulu selalu kan. Baru itu uang Baru yang sampingan. lainnya. Iya. Sisaan gitu. Bisa, boleh lah gitu. Oke. Berarti kalau misalkan si saham atau investasi ini nggak efektif gitu ya, buat kalian, menurut kalian yang efektif buat kita cari uang itu apa sih gitu? Sebenarnya kalau lihat zaman sekarang kayak yang sukses tuh selalu yang emang berbeda usahanya ya. pure gitu Iya. ya, bukan dari yang kayak pure dan begituan. berbeda. Kayak kalau ngomongin bisnis ya pasti yang berbeda. Iya. Meskipun sedikit berbeda, pasti juga tetap dilihat orang daripada sedikit lebih baik doang. Bisnis yang sedikit lebih baik daripada itu pasti ada yang lebih baik lagi daripada mereka. Yang sedikit berbeda justru buat bikin pembaharuan ya, kayak inovasi lah. Nah, itu yang bakal dilihat gitu. Cuman ya memang sama aja sih kayak hard work tuh selalu pay off. Kayak proses tuh selalu dihargain dan selalu ada hasilnya. Sama kayak misalnya, ya Vin kadang temen, ya lu nyari ide apalagi sih kerja susah dong yang baru. Ya justru itu susahnya. Kenapa susah? Karena ketika berhasil keluar ide itu baru, actionnya ada, segala macamnya nyata, real. Ya orang bakal lihat lu. Kalau lihat kayak Gojek ya pertama kali Nadiem Makarim keluarin berbeda. Orang bakal lihat, iya. Emang nyari idenya Bang Nadiem berapa lama? Kan nggak langsung sehari hari. Langsung. Jadi ide ini bagus, gue pakai Jalan, langsung jalan. iya. Enggak kan? Ya, betul. Gitu sih. Berarti kadang memang berbeda. Nyari idenya ini yang susah. Nyari idenya ya, yang untuk memang beda. susah. Misalnya kita lagi nyari supplier lah, kan nggak segampang itu nyari supplier gitu ya. Iya. Intinya mah kan harus kayak korek-korek dulu nih harga apa, Murah, Cari orang, kualitas semua. apa, kan nggak segampang itu, butuh waktu banyak lah intinya. Sama aja kayak investasi tadi ya. Ya makanya Nggak ada yang instan. iya kalau insecure ya jangan buru-buru karena insecure itu gue pengen ngilangin insecure ini, tapi kayak justru dengan kan kayak tadi ngulik pelan-pelan juga itu bakal ngejawab insecure lu mungkin lama tapi pasti Iya. kayak kan lu sekarang lu kerja gini nanti malah mikir lagi gue kerja ngapain 8 jam misalnya capek cuma dapat segini. Orang lain teman-teman gue income-nya lebih gede. Saya punya bisnis ini ya kenapa? Karena mereka mau sabar aja. Karena kan proses mah nggak sia-sia. Cuman yang penting kan detail semuanya konsisten bangun itu ya jadi gitu. Iya. Intinya jangan terburu-buru Jangan lah ya. terburu-buru lah, jangan apa. Kemarin ntar kalau- boncos hilang semua Iya, gitu. rugi. Rugi. Justru kan banyak yang zaman sekarang ini bagus nih
taruh Jebret. misalnya jebret beli segala macam. Tapi emang bener sih ya, kadang kalau misalnya kita lagi insecure terus ngelakuin apa tuh ngerasanya nggak insecure, tapi ntar seminggu kemudian kok ini nggak ada hasilnya, insecure lagi. Sebenarnya gitu Jadi sih. cuma cycle Perasaan doang. sesaat doang. Tapi kan ngejawabnya kan justru yang pengen permanen, yang gue buang nih insecure ini. Ya udah akhirnya ya perhatiin pelan-pelan, bikin konsep, bikin ide, bikin apapun yang lo mau, misalnya detail pelan-pelan semuanya. Lama nggak apa-apa. Iya, berarti kalau emang mau permanen emang prosesnya gak cepet. Nggak secepat itu dan iya. pasti ada yang dikorbanin gitu. Iya pasti. Kalau nggak ada yang dikorbanin harus tanya lagi gitu Nah ya. itu kan ya kan hebat banget gitu. Nggak ada yang dikorbanin makanya. Iya makanya. Gue main, gue apa tiba-tiba income gue gede. Ya mungkin dari orang tua lu ya bro gitu. Uang jajan. Uang jajan Jajan, kayaknya nggak ada yang beda. dikorbanin. Oke, kita lanjut nih ya. Kalau menurut kalian kan kalian bisnis gitu ya, bisa dibilang bisnis bukan yang kerja sama orang. Iya. Kalau menurut kalian kerja sama orang itu bisa bikin kita sukses secara finansial juga atau lebih baik bisnis? Kalau menurut gue sih, kalau menurut aku ya kayak bagus sih step pertama kerja sama orang, biar kita tuh bisa lihat dulu nih orang ini tuh pengalamannya apa, siapa tahu dia juga punya pengetahuan yang lebih dari kita kan. Kayak kita orang awam biasanya kalau kerja sama orang kan, jadi kayak misal dapat tips juga dari dia, kayak terus juga kayak diingetin nih kayak komponen-komponen apa sih dalam berbisnis yang biar bikin orang sukses atau apa. Menurut gue sih gitu. Buat orang itu kayak benefitnya banyak sih yang bisa Ambil didapat. Ambil ilmu. Nah kita udah dapat ilmu intinya. Begitu kita kerja sendiri bangun bisnis kan kita bisa kembangin juga dari ilmu-ilmu dia gitu. Yang penting kayak dasarnya tuh udah ada. Sama sih, cuman kayak namanya kayak mungkin buat apa ya, free financial kali ya orang ngomongnya. Buat kerja ke orang bisa gak? Bisa banget. Kayak kalau misalnya banyak orang juga tetap kerja sama orang, kalau memang dia ngeluarin kualitas terbaik dia, full hearted kerja, kadang mungkin bahkan ada beberapa ini kejadian, beberapa company dia jadi akhirnya ujung-ujungnya sharing profit sama si pegawai yang kerja. Jadi bisa banget gitu, kayak nggak cuma pengalaman yang diambil, tapi kalau give it semuanya, tuh owner juga kan bakal lihat nih dia yang paling berpengaruh di perusahaan gua. Kalau dia keluar, perusahaan gua mati. Iya. Bisa Ya itu mah deal-dealan sendiri, yang deal-dealan terbaiknya apa ya, nanti ada yang orang misalnya Pak saya minta sharing profit gitu atau apa, ya bisa aja gitu. Dan pernah terjadi banyak. Berarti emang nggak menutup kemungkinan kita yang kerja sama orang juga bisa free secara Bisa free. finansial ya. Gak Siapa tahu kita juga punya ide yang bisa dituangin ke si jadi kayak company-nya. Siapa tahu oh iya bener ide dari kamu ini bagus, dia masukin kan, kita itu kan benefit buat kita juga kan. Iya betul. Iya kan memang ada orang-orang yang nggak bisa bisnis gitu ya. Nggak bisa bisnis dan ya udah maksudnya working with people tuh nggak selalu jelek, nggak selalu kayak maksudnya kan jadi pegawai pegawai ya. karyawan. Iya. You never know knowledge apa yang dia dapat, value apa yang dia buat, kan gak akan pernah tahu maksudnya orang ini tuh jadi apa. Iya, betul. Justru mungkin yang lu langsung kerja lu nggak dapat apa-apa lagi, tapi dia dapat banyak misalnya, malah grow lebih daripada lu, nanti ke depannya ya udah Gak ada yang tahu. Emang Nggak ada yang kesannya tahu kayak gitu. iya kerja di orang, tapi kan ya ilmunya ternyata banyak kan kerja di orang dibanding yang ini sendiri. Kan kalau yang sendiri kan harus ngulik sendiri nih, nyoba, butuh waktu, gagal gak nih ide gua, enggak sih. Mungkin kalau ada yang gagal juga, tunggu sebentar deh, kan pasti tunggu sebentar deh, bisnis gua mungkin nanti ke depannya. Tapi kan belum tahu. Kalau dia ya udah tahu, dia punya pengalaman, bosnya udah tahu ini gini gitu. Baik kan penting banget ya working as a team gitu ya, kayak bisa saling ngingetin satu sama lain Tetep sih gitu. Jadi kayak makin banyak sih pengalamannya, masukannya dari Masukan orang-orang dari juga. orang-orang. Iya betul. Kalau sekarang kan berarti Vijay lagi sibuk di cafe gitu ya. Iya. Ada kayak struggle apa sih, kayak ada gak sih struggle pas awal-awal bikin cafe ini gitu? Ada yang bisa di-share mungkin gitu? Banyak lah, sering ngeluh. Banyak sih, sering ngeluh juga. Cuman kayak ngebuat, mungkin kan kita owner berempat, ngebuat owner itu jadi satu tim tuh bukan hal yang mudah banget. Kalau membuat pegawai untuk satu tim, mau nggak mau mereka kena ancam. Misalnya ya lu jadi satu tim deh, kalau nggak ya posisi leadernya gue turunin misalnya, kan gue ngomong ke leadernya misalnya headnya barista, lu jadi satu tim deh, nggak jadi satu tim ya lu yang gue turunin atau apapun itu. Tapi kalau owner 4 kepala, 4 power yang equal,
to make one team tuh susahnya luar biasa susah gitu. Karena masing-masing gue pengen ini, tapi Punya bagusan ego, ini gitu. punya apa yang menurut gue masing-masing. pegawai bagus digini lah, jangan digini, sistemnya gini-gini, jangan enggak gini. Jadi Iya. Seringkali bentrok kali ya. Seringkali mungkin bentrok juga gitu. Ya tapi wajar sih gitu buat bentrok. Soalnya memang nggak bisa. Nggak bisa. Justru kalau Nggak nggak bisa, bentrok kita rada Kalau nggak bingung ya. bentrok, Jadi inovasi nggak akan keluar. iya, Iya betul. Jadi ya mau nggak mau harus ya bentrok gitu. bentrok. Jangan ikut satu orang aja gitu ya. Iya. Kadang butuh juga. Kan kalau malas kan, justru gue paling suka kayak malas satu tim gitu. Dia ngomong kayak, gue mah apa aja iya deh. Jadi nih kayak gini. Iya. Ya, ini. Terus gue nggak tahu koreksi ide gue bener atau enggak, bagus atau enggak. Iya. Dan terus ide lu nggak keluarin gitu. Ya karena kita juga butuh masukan dari Butuh orang masukan, ya, nggak iya. pengen orang tuh ikut diskusi, bukannya cuman kadang iya aja gitu. Jadi buat ngebikin satu tim tuh susah lah. Yang mau katanya punya ego semuanya. Kadang juga ada yang cuek banget kayak nggak, gue mah nggak. Pokoknya gue mau setuju apa ide lu semuanya. Gue mau dapat profit aja. Kan susah gitu kayak buat bener-bener. Biasanya kalau yang satu bikin satu tim, yang satu harus berarti ini orang harus diingat lagi lu teh owner lo. Kayaknya berarti harus berpendapat. Jangan sampai mungkin kalau gua nggak suka di satu tim tuh ini being the loudest voice in the room. Jadi kalau being the loudest voice in the room tuh gini, si satu bilang A semua iya, si satu bilang B semua iya, padahal ide dia bakal nggak bagus misalnya, atau ide dia kurang. Nah, it's very bad being the loudest voice in the room. Kan kalau hancur kan hancur bareng-bareng. Hancur bareng Betul. semuanya. Dan yang Nggak lain ada kan backup seakan-akan ya. jadi Yes. nggak peduli. Iya sih, kesannya Iya lu kan, nggak nggak peduli. peduli gitu. Ya jangan. Ya semua harus ada speak up-nya, semua harus ada Iya. effort-nya, gitu sih. Ada orang juga yang bilang makin banyak kepala makin banyak ide sebenarnya. Iya. Semakin bagus lah. Susah sih, tapi emang kadang penting Iya, ya untuk tapi kadang- ada Iya. perlawanan. Oke. Dengan punya bisnis ini gitu ya, bikin insecure hilang nggak? Atau sebenarnya sudah hilang dari dulu? Sudah yang dari lama Iya. sih, maksudnya karena kan sebelum bikin cafe ini journey-nya tuh udah panjang, buat cukup maksudnya kerja ini, kerja itu, kerja ini. Even pernah kerja juga sama orang yang cukup dibilang bosnya luar biasa lah ya. Maksudnya kalau kadang kan ngobrol nih bosnya pernah ngerasain nggak? Kayak kadang orang juga kayak sampai kayak gitu ya, dia kayak gitu ya enggak lah. Jadi cukup panjang. Kalau titik baliknya si insecure ini hilang kapan ya? Apa kejadian apa gitu? Kalau aku sih insecure-nya hilang kalau banyak yang order, banyak yang pesen. Iya. Jadi kayak seneng banyak yang order, banyak Pede yang suka, ya. jadi pede gitu. Jadi kayak semakin pengen untuk create something yang baru. Kalau bikin kan banyak macamnya gitu ya. Pengen deh coba-coba bikin ini kan orangnya suka yang ini, siapa tahu orang juga bosan dengan satu hal ini doang gitu. Kok jualannya cuma ini doang gitu kan. Ya itu menurut aku buat jadi motivasi sih sebenarnya. Iya. Jadi pede lah. Harus ada inovasinya juga ya, biar orang nggak bosen. Biar masa gitu-gitu aja gitu kan, kayak ya bosen lah, orang juga kan toko-toko lain itu banyak saingan nih, apalagi di IG gitu kan. Iya benar. Bisa beli itu lagi itu lagi. Betul. Kalau Kalau VJ, gua detik insecure itu hilang, not by action sih. Ya by action kerja, tapi bukan pas digaji misalnya hilang nih insecure. Oh enggak. Cuman dari insecure itu kayak karena sering ngobrol sama orang, sama mami, suka tukar Iya. pikiran. Terus sama kadang kalau gue kerja gue mah nyamperin bosnya, gue tukar pikiran sama dia. Jadi kayak gue bilangnya kok gimana gini. Dan dia bakal ngajarin. Nah itu yang bakal, kalau gue jadi ngerubah mindset sih, bukan hilang insecure-nya. Jadi sama mami, sama bos gue itu kayak dia ngomongin, ya nggak bisa gini. Mungkin cara berpikir lu salah, yang ngebuat lu insecure. Banyak kan dari income misalnya, ya pemikiran lu nggak cuma bisa income, tapi masih banyak hal yang berdampak di luar itu. Nah dari situ pola pikirnya berubah, insecure-nya hilang, totally hilang. Ya berarti yang di-expect nggak cuma bisa income per bulan, gua harus dapet. Iya. Jadi kayak masih banyak lagi, ada koneksi, ada pengalaman, ada value orang, ada banyak hal maksudnya yang sebetulnya lu cuma mikirin insecure income mah. Dia bilang nih, kalau lu mau income gue bisa kasih,
Iya. Yang dikejar jangan income gitu. Iya. Jadi di situ titiknya jadi berubah. Oh ya, kalau pikirnya nggak sesempit cuman Uang. berbulan, iya. Iya. Wah. Iya. Emang overthinking atau Iya, itu juga. insecure itu kan memang dari Iya. pikiran kita ya, berarti memang Iya. dari situ harus diubah Iya. biar hilang. Iya. Iya sih, jadi even orang yang punya income banyak pun belum tentu dia nggak insecure. Belum Itu tentu. balik lagi ke mindset Masih. Iya. masing-masing. Pas kalian lagi down nih ya, siapa sih orang yang punya apa ya? Punya peran penting gitu buat bikin kalian pede, buat bikin kalian kayak it's okay gitu, atau ada gak sih? Cerita ke orang tua sih ya pertama, udah gitu bisa sharing juga sama VJ gitu, kayak gue lagi gini mending gimana ya gitu. Atau enggak kadang cerita juga sih ke teman, minta masukan gitu dari mereka. Tapi kadang orang tua sih yang paling efeknya masukannya. Iya. Kadang kayak cus gitu langsung ke hati itu kayak iya ya kamu ngapain dulu sama ini, malas-malasan doang, main doang gitu ya, pasti aja kayak gitu. Nah gitu Sakit kan ya, tapi sakit tapi bener gitu, Iya. kayak bener juga emang gue kayak gini gitu. Iya. Mungkin sama orang tua, especially mami sih biasanya, sama pacar. Nggak terlalu cerita ke teman karena I don't trust friend that much. Iya sih, temannya Kadang- harus selektif juga ya kalau mau cerita Kalau masalah teman gini ya. cerita ya, Iya. cerita tuh harus be careful. Cerita Iya. pas harus yakin bahwa orang itu bakal nge-build gua Bukan dan emang. sayang ke gua. Kalau teman kan kadang kita nggak pernah tahu, ada yang fake, ada yang kayak aduh gua gagal gini, ya udah nggak apa-apa, nggak usah dicoba lagi. Bikin jatuh ya. Mungkin Ya malah gitu makin misalnya, down. atau Bukan yang ngasih solusi, malah bikin kitanya makin pasrah Kadang aja pasrah, gitu, iya. kayak nggak ada yang ngomong, peduli. kan udah gua bilang Iya sih. jangan. Iya. Kayak ya lu nggak pernah tahu kalau lu nggak coba Iya. apa aja gitu. Jadi mending cerita ke mungkin JJ sama orang tua pasti. Apalagi masalah pendapat itu kan sensitif banget Sensitif. ya. Jadi So- jangan asal cerita ke orang, nanti malah takutnya makin down. Iya, Mm-mm. betul. Jadi pilih-pilih juga kalau mau Pilih-pilih. cerita. Heeh. Apa ya, maksudnya sifat Orang itu. sifat natural orang tuh as a human dia kan kayak nggak suka kalau orang lain lebih sukses daripada Iya. dia gitu. Kayak lu nggak punya apa-apa dia bakal ngebully lu punya apa-apa dia bakal sirik. Jadi harus hati-hati banget buat cerita ke orang lain. Kadang orang terdekat juga yang malah menjatuhin lu. Iya sih. Iya kan? Apalagi soal uang ya. Iya. It's very sensitive, kayak Sensitif. gak ada yang tahu dia juga insecure tentang income. Iya. Terus lu dapet terus kayak Iya. makin insecure, Iya. gimana lagi kayak udah lu juga gak usah dapet deh karena gue juga gak dapet. Biar Ya, kita bareng-bareng kita itu. sama-sama aja gitu. Kan Malah jadi jadi gak maju, jadi gak. iya. Iya. Oke. Berarti emang keluarga, pasangan gitu ya berperan penting juga. Iya. Kalau ngomongin soal opportunity sekarang, soal kesempatan, kan ada orang yang berlindung di balik gue nggak dapat kesempatan gitu, akhirnya gue nggak bisa maju, gue nggak bisa punya uang, misalkan dari keluarga yang kurang atau keluarga. Menurut kalian itu jadi excuse gak sih? For now enggak sih ya, apalagi lagi masa-masa kayak gini, apalagi dulu yang COVID lagi parah banget kan, kayak orang juga kebanyakan jadi buka toko online kan, bukan halangan lagi, kayak online semua orang bisa, apalagi sekarang jualan kayak di marketplace, di IG, di Shopee, di Tokped itu kan kayak nggak butuh biaya gede kan, yang penting kita tahu basicnya, kita tahu tips-tipsnya, kita tahu caranya, pasti bisa dijalanin gitu. Anyway itu kan nggak butuh kita ketemu orang, ini kan kita pakai HP pun juga modal Iya. HP doang juga bisa gitu sebenarnya. Intinya baik lagi sih ke usahanya orang ya. Dia mau usaha Kalau atau mau enggak? usaha atau enggak, kalau malas-malasan doang ya tetap aja gitu. Intinya kalau menurut gue orang kayak gitu agak bullshit sih ya. Maksudnya kayak gue sering ngomong ke pegawai gue, kayak dia kadang ngomong kayak kok ya gimana kok saya datang dari keluarga yang nggak punya apa-apa, rumah yang ngontrak, gini-gini segala macem. Terus saya suka bilang kayak, misalnya gue suka bilang kayak usaha lu apa? Apa yang lu lakuin misalnya? Well, working with people nggak butuh modal, cuma butuh knowledge dan kepintaran. Working people nggak ngambil duit lu, tapi kan tinggal mau atau nggak mau you improve yourself biar lu kepake sama orang. Jadi kadang mereka nggak punya duit, nggak buat sukses, buat maju, nggak selamanya start di awalnya butuh uang gitu. Tapi Nah kalau gitu jadi kayak Iya, mengasihani kalau diri uang nggak sendiri, bisa maju enggak iya. gitu ya.
Kalau uang nggak bisa di offer, dan berarti masih banyak hal yang maksudnya lu bisa offer dari diri lu lah. Era pure value, naikin semuanya, knowledge lu segala macem, dan jadi kepake buat orang. Jadi orang yang berlindung doang mah, ya memang dia sebetulnya kalau buat gue ya memang hidup dia pengen gitu aja. Ya udah jangan jangan justru kalau ketemu orang itu jangan diapa-apain, karena dia nikmat di situnya. Iya kan, kalau nggak suka pasti ngelakuin something asal mau kok, bukan bisa tapi mau doang, karena mau pasti bisa. Berarti emang opportunity-nya itu harus dicari, bukan alasan. Kalau alasan berarti dia cuma di situ doang deh. Memang gue demen merasa insecure ini, gue demen berlindung dari berlindung kayak ya gue nggak bisa apa-apa, gue nggak punya modal. Iya. Ya udah cuma pengen. Mau sampai kapan gitu? Iya benar, mau sampai kapan? Mau sampai kapan kita terus? Iya. Iya betul. Oke. Boleh dong di-spill tips bisnis gitu ala kalian, versi kalian. Mungkin buat teman-teman yang mau mulai bisnis yang masih takut. Pertama sih harus kumpulin niat dulu, cari passionnya tuh di mana, terus kayak usaha, cari-cari tipsnya, cari-cari basic knowledge-nya apa, terus mikirin juga modal. Terus kalau misalnya butuh supplier, butuh ya pendukung-pendukungnya tuh dipastiin dulu bisa bekerja sama dengan baik sama kalian atau enggak. Kalau kalian ragu ya jangan gitu. Cari lagi aja, sabar. Sisanya sih ya. Sisanya ya udah tinggal konsisten diri sendiri harus niat. Komit ke diri sendiri, ya udah. Tapi awal-awalnya kan pokoknya bisnis apapun ya knowledge, research, terus kumpulin. Kalau memang udah yakin, ya udah. Habis itu tinggal dari diri sendiri. Misalnya kalau misalnya nggak ada uang juga, mungkin bisa nyari investor, nyari partnership biar nggak terlalu mahal misalnya modal atau bikin apapun itu. Cari temen lah intinya ya yang bisa diajak kerja sama juga, karena kan lebih enak ya kadang kita kalau kerja bareng orang bisa kayak sharing. Kalau nggak sanggup misalnya kayak pokoknya udah yakin ini tuh banyak kerjaannya, berarti kan nggak bisa di-handle sendiri. Kalau handle sendiri pasti keteteran, saya udah cari teman. Iya. Gitu. Udah habis itu tinggal komitmen diri sendiri, then go jalan. Berarti semuanya yang mau bikin bisnis mungkin yang masih galau, ragu, bisa banget diambil ilmunya gitu ya dari pasangan kita yang hari ini. Gue udah minta satu pesan buat teman-teman di rumah yang mungkin masih insecure gitu ya soal penghasilan, gue belum punya apa-apa gitu. Dari kamu? Ya intinya konsisten, udah paling itu sih. Konsisten intinya, udah nggak ada yang lain sih kalau menurut aku, karena aku sekarang masih labil suka nggak konsisten. Harus itu yang dibenerin sih sebenarnya. Bukan konsisten rebahan ya? Bukan konsisten rebahan, konsisten. Jangan konsisten nunggu juga gitu, paling nggak usah apa-apa. Action. Mungkin itu ya, maksudnya start is hard, tapi asal mau, pasti kedepannya lancar lah gitu. Iya. Semoga lancar, belum tentu sih lancar. Cuman nikmatin proses. Iya. Tapi ya di awal start is hard, tapi justru di start itu dan kemauan itu di awal yang bakal bawa kalian further gitu, and grow. Oke, thank you banget udah mau sharing hari ini. Kita udah ngobrol banyak banget ini tentang income, tentang bisnis gitu ya. Thank you banget udah mau bagi ilmunya juga soal bisnis. Semoga sukses bisnisnya. Amin. Bisa banyak cabangnya di mana-mana gitu ya. Boleh banget teman-teman di rumah kalau suka videonya like, comment, subscribe. Boleh juga dong di-share ya. Iya, boleh juga di-share. Share ke teman-teman yang suka insecure kadang. Iya, yang suka insecure atau yang mau mulai bisnis juga bisa gitu ya, diambil ilmunya dari video ini. Sekali lagi thank you banget udah mau gabung sama kita. Teman-teman di rumah juga thanks for watching. Sayonara. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan turn on notification.